الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratal Mukarramin, kepada semua tandretan jemaah Majelis Ta'lim Al-Bazari, wabil khusus sahibul hajah, dalam hal ini Mas Khairul Anwar, sekeluarga, sejenak para hadirin hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah menakdir kita untuk bisa bertemu bertatap muka di tempat yang mubarak ini dalam rangka berzikir, bersolawat, juga di dalamnya kita berbicara tentang ilmu, yang dimana ilmu itu kita harapkan dapat membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab pada malam hari ini, yaitu melanjutkan dari kajian kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad Tawi bin Umar Al-Jawi wal Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin. Wal maqalatut tasi'atu wal ishruna, dan adapun maqalah mau'izatil hasanah, nasihat yang ke-29. Qala Asy-Syibli, berkata siapa Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelumnya kita sudah membahas dan sudah tahu ya siapa beliau Asy-Syibli. Beliau adalah waliyun min auliyaillah, juga tergolong hamba Allah yang ma'rifatullah. Apa yang disampaikan, apa nasihat yang datangnya dari beliau? Beliau berkata, idza aradta an tasta'nisa billah ayyaskuna qalbuka ma'allahi wa la yanfiru minhu fastauhish min nafsika ay faqta mawaddati nafsika. Beliau Imam Syibli mengatakan, jikalau engkau ingin tenang dengan Allah, artinya jikalau engkau ingin hatimu tenang bersama Allah dan tidak lepas hatimu dengan Allah, fastauhish, maka ceraikanlah min nafsika, dari nafsumu, ai faqta mawaddati nafsik, artinya putuskanlah atau buanglah kesenangan nafsumu. Ini yang didawahkan oleh Imam Asy-Syibli. Jadi kalau kita ya ingin tenang hati kita bersama Allah, tidak lepas hati kita dengan Allah, maka seyogyanya kita harus membuang, harus menghapus, harus menceraikan ya nafsu-nafsu kita. Tapi apakah semua nafsu harus dibuang? Tidak. Yang sudah kita ketahui, nafsu yang dimaksud adalah nafsu mutmainnah dan nafsu lawwamah. Jadi nafsu ammarah dan nafsu lawwamah. Nafsu ammarah adalah la'ammaratum bisu. Kita harus membuang dari diri kita sesuatu yang menuntut kita untuk melakukan kejelekan-kejelekan, untuk melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan ketaatan kita kepada Allah. Harus dibuang. Seandainya kita terbesit dalam hati ingin mencuri, maka sadarkanlah diri ini. Ini nafsu ammarah. Ini harus saya buang. Harus saya buang. Berkenaan dengan ibadah dan a'malus salihah, kita sering menunda. Banyak 1000 alasan ya agar kita tak melakukan a'malus salihah, tak melakukan ibadah. Ketika ini terbesit dalam hati kita, maka kita harus buang jauh-jauh. Kita harus merdeka dari diri kita. Kita harus merdeka dari nafsu lawwamah dan nafsu ammarah. Sebaliknya, kalau kita ingin
tenang, hati kita selalu bersama Allah, tak lepas dari Allah, maka seyogianya kita harus menguatkan nafsu mutmainnah kita. Apa nafsu mutmainnah? Nafsu yang menuntut manusia kepada ketaatan kepada Allah. Ya, ketika ampun bektona asolat, ayo gerakkan, kita sebarkan diri kita untuk menguatkan nafsu mutmainnah ini. Kemudian hal-hal yang baik lainnya kita dahulukan. Kita kalahkan nafsu ammarah, kita kalahkan nafsu lawwamah. Sehingga ketika kita menangkan nafsu mutmainnah ini, maka kita akan digolongkan kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Juga kita akan dimasukkan ke dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hati karena sungguhnya Allah bersama kita. Kalau sudah seperti itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa khawatir, ketakutan, rasa sedih ya bagi orang-orang yang sudah hatinya tenang bersama Allah. Akan tapi kalau masih memanjakan nafsu ammarah, memanjakan nafsu lawwamah, maka kita akan jauh dari ketenangan itu. Kesialan, ya, kegalauan, kecemasan yang akan terjadi kepada kita, ya. Na'udzubillah. Kemudian su'il Asy-Syibli ba'da mautihi an halihi fil manami. Dikisahkan Imam Syibli ketika di dalam tidurnya, beliau bermimpi ditanyakan tentang sesuatu setelah kematian beliau. Ya, faqala, maka lalu Imam Syibli berkata, menceritakan, qalallahu li ya Aba Bakrin atadri bima ghafarta laka. Bismillah. Oh, senang. Bismillah. 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 As-salafus soleh memang dulu tidak ada pengeras suaranya. Makanya oleh saudara kita Wahabi ya, pernah pengeras suara ini dibid'ahkan gitu. Ya, akan tapi dijawab oleh Syekh Abu Ya Muhammad Al-Maliki, beliau dengan tegas gitu ya. Ya ini dampaknya. Ketika kita gampang membid'ahkan, ini tidak ada ketika masa Rasulullah. Tapi ketika yang ulang, reng-reng banyak, kemudian kita tidak memakai pengeras suara ini, kan bingung ini. Jadi dalam halakoh besarnya yang diadakan di Arab Saudi ketika itu, kerajaan mengundang semua alim ulama, ya termasuk yang diutus salah satu utusan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu beliau Syekh Al-Maliki, ya, Syekh Muhammad Al-Maliki. Jadi ketika sudah berbincang atau membicarakan tentang masalah bid'ah, beliau terdiam, tidak pernah berkomentar. Sekali komentar, kemudian beliau bertanya itu, kita jauh-jauh membicarakan tentang ini bid'ah. Apakah kita sekarang tidak melakukan bid'ah? Semua ulama diam itu. Kita apakah tidak melakukan bid'ah? Kemudian beliau, Bu, kita sekarang bertemu di sini berbicara memakai pengeras suara. Ini tidak ada loh pada zaman Rasulullah. Berarti kita membicarakan bid'ah, sedangkan kita melakukan bid'ah. Makanya sepakat ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya bid'ah itu ada dua, bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Kalau itu memang bid'ah, artinya sesuatu yang tak diajarkan atau tak ada pada zaman Rasulullah, akan tapi ada setelahnya. Namun ya, hal setelahnya itu adalah baik, maka kita boleh mengikuti. Kecuali tidak baik dan bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyinggung juga tentang polemik ini, kita sudah sering mengomentari Gadintoh tentang habaib, tentang nasab panjang atau tidak. Padahal kita jangan tertipu dengan propaganda ini. Bisa saja ini adalah politik ya orang-orang yang benci kepada Islam, memonitoring ya keadaan umat Islam di Indonesia. Kok kuat banget itu, tak pernah terjadi pertumpahan darah. Sedangkan di Jazirah Arabia, di negara-negara Islam, mereka itu berkecamuk karena sudah dipropaganda.
Akhirnya salah satu misinya bagaimana Islam di Indonesia itu terpecah. Ya, ditimbulkanlah fitnah. Padahal kan tidak ada hubungannya ya. Rukun Islam masa ada yang kan lema gue nih. Sobung kan harus percaya kepada nasab kan. Tentang nasab kan ada rukunnya. Maka tetap ya kita yang berdiri di sini bersama-sama ya tujuannya sama, itu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka di dalam memahami tentang polemik ini ya sudah, kalau itu baik kita ikuti. Sama seperti kita tadi bertawassul kepada Al Habib Alawi ya, Alawi ini bukan pas di framing ya, kita pas pro ini pro itu ya, tidak, ini sudah jadi baik, masa iya baik ini akan dirusak, kan seperti itu ya. Kalau oknumnya mungkin yang mengaku keturunan Nabi ya, kemudian beliau membanggakan dirinya dengan keturunan itu, maka itu mungkin kita tidak sepakat kan sekali itu. Tapi kalau beliau para masyayikhin kita ini semuanya benar sudah. Beliau memikirkan tentang umat, beliau memikirkan tentang ilmu. Tidak seperti sekarang nih. Kalau itu dibesar-besarkan, ilmunya ditinggalkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya berbarokah dari para almarhumin, masyayikh, para ulama-ulama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Aduh, ini terlepas ini melenceng dari kisah Imam Asyibli. Ya, beliau bermimpi dalam tidurnya, ditanyakan suatu ketika beliau wafat kelak. Subhanallah. Jadi kalau ulama yang sudah ma'rifatullah, makomnya sudah ma'rifatullah, kejadiannya belum terjadi sudah terjadi. Nah, hal ini beliau bercerita, qalallahu li, berkata siapa Allah li kepadaku. Ingat, jadi berkata siapa Allah kepadaku. Kita harus menjaga akidah kita. Kita perlu pahami, ketika berbicara tentang Nabi dan Rasul, bagaimana cara Allah membimbing dan berikan petunjuk kepada beliau-beliau. Beliau, Allah, membimbing berikan petunjuk kepada Nabi dan Rasul, istilah itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi Allah berikan petunjuk, membimbing Nabi dan Rasul, istilahnya wahyu. Akan tapi ketika sudah Kanjeng Nabi diutus sebagai khatamal anbiya wal mursalin, sombong sudah wahyu kan itu. Tapi apakah Allah tak membimbing hamba-hambanya yang soleh? Tetap membimbing, istilahnya namanya ilham. Lah dalam hal ini Imam Asyibli bukan mendapatkan wahyu ini. Nanti pas dikategorikan ini hadis apa? Berapa? Hadis apa, Rud? Hah? Komentar ke sohe. Jadi dahbun Allah, tapi yang ada bukan itu kanjeng Nabi. Itu hadis apa namanya? Hah? Hadis good. Nah, kalah Rudi leder metu. Hadis kursi. Jangan katakan pas Imam Syibli kenapa melontarkan hadis kursi, tidak ya. Ini namanya ilham. Siapapun bisa dengan syarat orang itu adalah soleh ya. Wallahu a'lam. Beliau dalam tidurnya mendapatkan ilham dari Allah. Allah berkata kepada Asyibli, ya Aba Bakrin. Seperti kita ketahui, nama asli, nama lengkap dari Imam Syibli adalah Abu Bakar Dahjal Abu Bakar Dalaf bin Jahdar As-Sibli rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau mendapatkan ilham dari Allah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, atadri bima ghafarta lak, apakah engkau mengetahui dengan sebab apa aku mengampuni dosa-dosamu, dengan sebab apa aku memberikan rahmat kepadamu? Jadi Allah bertanya kepada Imam Syibli. Kemudian qultu bisolihi amali. Imam Syibli menjawab, wah kira-kira ya Allah, aku mendapatkan maufirah, aku mendapatkan rahmat darimu, ya mungkin karena amal-amal solehku. Kata Imam Syibli. Akan tapi Allah menjawab, qala la. Benih ya Syibli. Salah apa? Aduh, ketipuan apa? Imam Syibli bingung. Kemudian beliau mengatakan, qultu bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadah-ibadahku. Artinya, ya Allah, mungkin kau berikan maghfirah kepadaku sebabnya karena aku melakukan ibadah-ibadah ikhlas karenamu. Lagi-lagi Allah menjawab, qala la. Tidak ya Syibli. Kemudian, qultu bihaji wa sawmi wa salati.
engkau berikan rahmat kepadaku sebabnya mungkin karena hajiku aku lakukan dengan baik, dan mungkin karena puasaku atau sholatku, karena aku melakukan itu dengan maksimal. Dengan itu mungkin engkau ya Rob mengampuni dan berikan rahmat kepadaku. Lagi-lagi Allah menjawabnya, qala la. Tidak isubli, salah. Ya. Kemudian qultu bihijrati lis-solihin wa li talabil ilmi. Kalau bukan lagi berarti mungkin karena aku hijrah mendatangi orang-orang soleh dan aku menuntut ilmu darinya. Iya Pak, ada yang janggolang ya Kak Adip ini. Ini kan alhamdulillah mantan penguasa yang kepunyaan gitu ini. Jadi kita berkumpul di sini karena kita yakini insya Allah kita berkumpulnya di sini, maka insya Allah panjenengan sedaya itu minas solehin. Minas solehin. Kenapa? Karena sudah melakukan bekto, melakukan ini dan itu. Kang pidato dega itu menghadiri majelis zikir wal ilm. Ya, sudah barang tentu deguna asibli ya mungkin karena aku hijrah dan mendatangi orang-orang soleh dan menuntut ilmu darinya. Akan tetapi kita betul kan itu salah. Qala la. Benih ya asibli. Kemudian qultu ilahi fima, ya ilahi fabima. Menabi sekali toh karena apa ya Allah ayuna nabdaki rahmat maghfirah deka abdina. Ya abdina bingung ya saya. Ya kemudian Allah menjawab atadzkuru hina kunta tamshi fi darbi baghdadin fawajadta hirratan saghiratan qad afaha al-bardu wa hiya tanzihi min siddatihi wa khattaha rahmatan laha wa dakhaltaha fi farrin wa kana 'alayka wiqayatan laha faqultu na'am faqala ta'ala bi rahmatika litilkal hirrati rahimtak. Akhirnya Allah menjelaskan, ya Sibli, apakah engkau masih ingat ketika engkau itu berjalan di jalan yang ada di Baghdad, kemudian engkau menemukan hirratan saghiratan. Napa sih hirrah ini kan? Hirrah ini kan kucing yang kecil. Qad af'aha al-bardu. Benar-benar telah melemahkan kepada kucing itu al-bardu, apa kedinginan, dingin, celep, jadi komikil. Ya, wahya tanziwi. Ya. Dan dia komikil. Mohon bahasa maturun apa? Apa bahasa anu? Menggigil lagi. Menggigil min siddatihi. Karena saking dinginnya kucing yang kecil itu sampai menggigil. Kemudian fa'akhadtaha rahmatallah. Kemudian engkau mengambil kucing kecil itu atas dasar kasih sayang kepada kucing itu. Wa dakhaltaha fi farlin. Kemudian engkau memasukkan kucing itu ke kain wol. Wa kana 'alaika wiqayatallah. Padahal wolnya itu punyanya asibli. Ya, beliau gantikan kemudian ya menaruh kucing ke dalam wol itu sehingga menjadi penjagaan bagi kucing dari kedinginan itu. Subhanallah. Itu yang diceritakan oleh Allah. Itu yang diterangkan oleh Allah. Fakultu. Maka lalu Imam Syibli mengatakan, na'am. Engki aftina ingat ya Allah. Ya, saya ingat ya Allah. Faqala ta'ala birahmatika litilkal hirrah. Karena kasih sayangmu, belas kasihmu terhadap kucing kecil yang kedinginan itu, rahimtaka. Maka aku berikan rahmat kepadamu. Jadi bukan ibadah yang kita lakukan, bukan amalus solihah yang kita lakukan, bukan thalabil ilmi yang kita lakukan, bukan haji, bukan puasa, bukan sholat kita yang kita lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Akan tetapi yang menjadi faktor Imam Syibli mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah karena hal menolong kucing yang kecil yang kedinginan itu. Subhanallah. Ya, akhirnya tuan rumah Mas Khairul kemudian berpikir, wah kalau gitu ndak usah ikut selasaan ini. Ndak usah ngaji ini. Sholat ya santai-santai saja aja. Katanya. Hikmah dari hikayah Imam Syibli maksudnya seperti ini. Ya, betapa besar dan optimalnya kita melakukan ibadah, amal soleha, mencari ilmu di jalan-jalan Allah. Ingatlah, kita jangan angkuh, jangan pernah merasa
Kenapa? Kalau sudah merasa, maka kita akan mengetengkan suatu amal-amal yang kecil. Padahal amal yang kecil itu nanti dapat merusak kepada amal-amal yang besar yang kita lakukan. Na'udzubillah. Itu godaan bagi orang yang ahli ibadah, ahli a'malus salihah. Jangan pernah terbesit. Siapa Mas Khairul Anwar nih, selasaan kok noro. Mari selasaan mulai saya beribadah dengan istri saya umpamanya. Kemudian bangun. Setelah itu saya tahajud, saya baca Quran, saya ini dan itu, sholat subuh. Setelah itu kita baca al-waqi'ah, sholat duha dan lain sebagainya. Aroma pun gege sehingga ada sesuatu yang sepele kemudian ditinggalkan. Ingat, hal yang sepele itu bagi kita yang sudah istiqomah ibadah dan amal soleh kadang-kadang bisa merusak kepada yang besar. Ya, ini catatannya. Sebaliknya ya, Imam Syibli, Kak itu adalah Imam Syibli yang waliun min auliyaillah. Beliau adalah ma'rifatullah. Ibadahnya sudah tidak diragukan lagi. Amalus solehnya sudah tidak diragukan lagi. Masih seperti ini ya. Punapa oleh orang setak ngistuaki ibadah dan amalus solehnya. Apa yang kita andalkan? Ya, malah ketika sudah mendengar cerita seperti ini, kemudian inilah kok lakun nyari kucing segini, saya kecelepan dengan itu mungkin saya dapat rahmatnya Allah. Ya tidak seperti itu. Ya, Imam Syibli aja yang sudah amalus solehah, sudah ahli ibadah, seperti tadi tuh penopol yang kita yang tidak istiqomah dalam ibadah dan amal solehah. Ya, maka kesimpulannya, ayo kita tetap optimal dalam ibadah dan amal solehah, akan tapi jangan pernah lalai dari dari amal-amal yang kecil, amal-amal yang sekiranya itu membuat kita enteng. Ya, matur muka sedajan ditakdir menjadi hamba Allah yang mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salitsuna, dan adapun maqalah nasihat yang ke-30 lagi-lagi datangnya dari Imam Syibli. Qala Syibli berkata, siapa Imam Syibli? Duktum halawatal wusli ay al-qurbu ma'allahi ta'ala la'araftum mararatal qati'ati ay al-bu'di anhu ta'ala. Ya, fa innahu 'adzabun 'azimun inda ahlillahi ta'ala. Makalah yang ke-30 datangnya dari Imam Syibli. Beliau mengatakan, lauduktum halawatal wusli. Jikalau engkau telah merasakan manisnya wusul. Apa wusul itu? Al-qurbu. Al-qurbi ma'allahi ta'ala. Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Syibli, kalau engkau telah merasakan manisnya dekat dengan Allah, la'araftum mararatal qati'ah, maka engkau akan mengetahui pahitnya terputus. Ai al-bu'di anhu ta'ala, terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang-orang yang sudah merasakan dekat dengan Allah, ya, merasa manisnya dekat dengan Allah, maka dia akan tahu pahitnya terputus atau jauh dari Allah. Jadi ketika ampun jauh, pahit, tak nyaman sekali. Ya, tak nyaman sekali. Bahkan itu buaki fa innahu 'adzabun 'azimun inda halillahi ta'ala. Menurut orang-orang yang ma'rifatullah, yang waliyun min auliyaillah, ya, maka dosa yang sangat besar ketika kita itu jauh dengan Allah. Ya, mungkin kisah-kisah di sini Pak Sugeng hadir. Beliau ketika berdua bersama saya, ketika cerita sebelum beliau, ya ini wasilah cuman ya, bukan karena majlis ini. Jadi sebelum ikut ini, ya tanda kutip katanya Pak Sugeng tak kenal kepada Allah. Ya. Jadi hidupnya seakan-akan paek meloloh sekarang itu. Paek meloloh. Ketika beliau berkehendak untuk mendekatkan kepada Allah, wallahu a'lam. Pertama kali ikut saus, Pak Sugeng nangis itu. Setelah itu saya sapa makin nangis. Kenapa nangis Pak Sugeng? Karena saya tak pernah merasakan ketenangan setenang ini, kata. Padahal utang punya. Padahal masalahnya banyak. Gitu. Wallahu a'lam. Ini menandakan leres lamun ketika orang sudah mulai kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, ya, dia sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah, maka dia akan mengetahui pahitnya
jauh dari Allah. Menabi kita sekali itu biasa-biasa saja. Tak sholat biasa saja, tetap ketawa. Dan dulu bro, dari rumah ya, dari rumah pergi ke sini dalam perjalanan ya mengitari buminya Allah. Hari-hari ini banyak yang ngolang ya, tamu ya kecopo, mereka-mereka tanda kutip canggolan meminta doa karena kesempitan dalam hidupnya, banyak sendi otang ya, pokoknya keseluruhannya kebanyakan itu asroh masalah ekonomi ya, sehingga Tanggul tadi terbesit ketika dari rumah ke sini, tapi sesempit-sempitnya, sesepeh-sepehnya bahasa Indonesia yang apa? Bahasa Indonesia apa? Apa? Sesepi-sepinya gitu ya. Tapi kok di Jenggau kok masih rame gitu. Jenggau rame. Eroksi rame. Di tempat pariwisata rame. Ketika kita melihat ke masjid, agak sepi. Mungkin bisa-bisa Selasa, alhamdulillah, bisa sepi gini satu hari. Nah ini, apa? Nabi kita tidak membekali kita dengan ilmu-ilmu agama, maka kita seakan-akan jadi orang stres, tapi tak sadar kalau kita itu stres. Kita mengeluh, tapi entar ke pasar tak nampui soroi. Entar ke masjid ki nampui soro. Buru maupun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Entar ke masjid itu mau takziah. Naudzubillah. Lah ini yang dimaksud ini ketika mentermuka kita setelah diizinkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah sehingga manisnya kita rasakan, dan ketika sudah kita dekat dengan Allah, manisnya kita rasakan, kita akan mengetahui betapa pahitnya jauh dari Allah. Maka insya Allah kita akan berusaha untuk meninggalkan jauh dari Allah ya. Kemudian wa kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam, dan ada dari sebagian doa dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini ya. Apa doa Kanjeng Nabi? Kadang itu bulan di PR ya, ada dua belum di-share tentang doa-doa ya. Tak langkong nyon seporah. Mungkin tim medianya kita pakai aktif waktu itu. Ya kan itu doa boleh ya. Saya pun langsung dari Kanjeng Nabi berkaitan dengan ini. Kenapa doa Kanjeng Nabi? Allahumma, ya Allah, urzukni, berikanlah kepadaku rizki, ladzatan nadri ila wajhikal karim, kepada nikmatnya melihat kepada wajahmu yang mulia, wasyauki ya ila liqaika, dan rizki kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah. Nah, kan itu anak Kanjeng Nabi. Kalau kita kan masih mentok kepada ya Allah, berikan jalan keluar kepada aku ya Allah untuk melunasi hutang-hutangku ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah. Dari itu menabi doa anak Kanjeng Nabi, beliau berdoa, ya Allah berikan rezeki kepadaku, nikmatnya melihat kepada wajah muliamu, dan nikmatnya kerinduan bertemu denganmu. Saya kali itu untuk amalkan. Jadi tidak muluk-muluk kita rindu ingin bertemu kepada selain Allah. Tapi yakinlah dan pasti ketika kita sudah merasa ingin menikmati nikmat bertemu dengan Allah, lezatnya, nikmatnya menatap wajah Allah yang mulia di surga nanti, dan nikmatnya pertemuan kita dengan Allah, maka insya Allah dunia kali itu norok dikian bisa. Kenapa? Karena dunia dan sesen ini milik Allah. Bagaimana kita mau mencari sesuatu yang itu milik Allah, tapi kita lupa kepada pemiliknya. Lekat itu termasuk kufur akan nikmat yang besar. Harus kita hindari. Kebanyakan kita lupa kepada pemilik. Kita ingat kepada ciptaannya. Kita ngejar ciptaannya dengan apa? Setengah mati. Akan tapi kita lupa kepada pemiliknya. Ya, Allahu a'lam. Sekali toh. Tadi toh lanjut punten. Kalau sangat katimu gimana tuan rumah? Satu lagi, ini kayaknya agak sesuai mau itu ini ya.
Mau'idhah ini sesuai apa yang kita harus lakukan ketika kita banyak masalah. Ini babus thulatsiyyu, ya, bab yang ketiga. Wa fihi khamsun wa khamsuna mau'idhatan sab'atun akhbarun wal baqi atharun. Di dalam bab yang ketiga ini akan kita bahas 55 mau'idhah, kemudian 7 hadis, dan yang yang sisanya adalah asar, budabu dari para sahabat, para tabi'in. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyara dengan niat tabarruk kita melafadzkan secara bersama-sama. Annahu qala, man asbaha wa huwa yashku daiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Al-hadith sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kanjeng Nabi bersabda, man asbaha, barang siapa, asbaha ay dakhala fi waqti sabahi, yang masuk di waktu subuh, wa huwa yashku, keadaan orang yang masuk pada waktu subuh itu dia mengeluh ilan nasi, kepada manusia, daiqal ma'ashi, tentang kesempitan kehidupan, tentang sempitnya kehidupan, faka'annama, maka seakan-akan orang itu yashku rabbahu, mengeluh kepada Tuhannya. Berarti dia menyamakan Allah dengan manusia. Naudzubillah. Apa yang dimaksud wasyiyaku la taliku illa ilallahi. Adapun keluhan la taliku, tidak pantas, illa ilallahi, kecuali kepada Allah. Akan tapi kita banyak mengeluh kepada selain Allah. Bahkan fa innaha, karena sungguhnya keluhan, min jumlatid du'ai, adalah sebagian dari jumlah doa. Jadi keluhan kita itu adalah doa kita. Doa ya harus diaturkan kepada Allah, jangan dipendam. Apalagi dengan kata-kata saya malu minta kepada Allah, dosa saya banyak. Kalau tidak minta kepada Allah, kepada siapa kita akan meminta? Bahkan di dalam ilmu tauhid, orang yang tak minta kepada Allah, dia dikatakan sombong. Sombong. Karena di indin manusia gadin toh ibadah dan meminta. Kalau ada orang yang tak pernah meminta, berarti dia sombong, seakan-akan tak butuh kepada Allah. Bisikan setannya yaitu dipengaruhi, kamu hina, kamu banyak dosa. Ngapain kamu minta kepada Allah? Kamu tak pantas. Walaupun kita tak pantas, kan tetap kita butuh kepada Allah, maka harus minta. Jadi kemperena sekali itu Kanjeng Nabi adabu kepada kita. Ya, beliau bersabda, siapa saja yang masuk waktu subuh. Ini maksudnya masuk waktu subuh artinya beliau terjaga dari tidur. Berarti barang siapa yang bangun dari tidurnya. Kita ketahui tidur lagi semuanya oning lagi tidur. Ketika kita tidur, kita kemana? Tidak ada yang bisa menjawab. Pikiran ketika itu sudah tidak berfungsi. Jantung masih berdetak. Kan ini? Mata tertutup. Kita tidak tahu kita kemana ketika tidur. Bahkan bisa diidentikan tidur itu adalah kematian. Tapi dengan rahmat Allah, ya, dengan nikmat Allah yang besar, ketika manusia tidur, kemudian Allah membangunkannya lagi, sehingga berfungsi semua organ tubuhnya. Jadi sebenarnya peristiwa bangunnya kita dari tidur adalah nikmat Allah yang amat sangat besar. Tapi kadang janggolan, kebanyakan manusia tidak mensyukuri ya nikmat besar ini. Biasa boy, tidur kemudian bangun, aduh, berprelasi. Tak ingat dekat mencipta. Padahal itu adalah nikmat besar. Tidak bisa kita bayangkan ketika kita tidur, kemudian tak bangun lagi. Ya maka dengan izin Allah, karena Allah berikan rahmat kepada kita, dan rahmat itu besar, kita dibangunkan oleh Allah. Yuhyi wa yumis. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Nah, ini yang dimaksud.
Dawuh Kanjeng Nabi, siapa orang yang sudah terbangun dari tidurnya, setelah bangun dia tidak bersyukur kepada Allah, malah mengeluhkan sesuatunya kepada selain Allah, kepada manusia yang lain. Jadi saya teringat kepada ceritanya saudara kita yang cuma tidak hadir, Pak Anto hadir. Pak Anto ini dulu beliau Canggolang, sekolahnya juga di Santo Paulus. Beliau mengakui Canggolang, tidak pernah sholat karena memang tidak tahu niatnya sholat di mana, tidak tahu. Baca Quran tidak tahu. Ya, beliau dulu tanda kutip kaya. Penghasilannya satu bulan itu kurang lebih 300 sampai 500 juta. Ya, kan lumayan. Jadi beliau kenapa? Kalau menghitung uang, pernah saya waktu beliau masih kaya itu saya ke sana, saya ngantri masih karena schedule ada pertemuan sih. Ngantri kan, mau bertemu sama Panto pasti ngantri. Nah, baru setelah selesai, monggo. Aduh, telepon Cihisam, Cihisam adik ipar dari beliau, Kemitin Abdul Somad ya. Jadi saya areng sepo ke beliau, ke Pureng sepo ya. Sekadin torah menabi entar ke orang penting ben kaya aja. Ngantri dimin ya. Ya. Nah, beliau itu 300 sampai 500 satu bulan nih. Penghasilannya. Dari saking banyaknya uang, kalau ngitung uang cerita ke saya itu, saya dulu kalau ngitung uang itu pulang dari pekerjaannya jam 10 malam kira-kira, 9 malam. Nyampe di rumah sudah tidak ada aktivitas, kerjaan belum ngitung uang itu, hasil dari satu hari. Itu ketika ngitung uang sampai ketendu sampai ngantuk gitu. Setelah ngantuk tertidur beliau itu dengan uangnya. Bangun tidur lanjut lagi ngitung uang itu. Taruh masa saya mau di siapa, ya kan? Yang menghidupkan dan mematikan siapa? Tak ingat sekali. Dengan zat yang menciptakan, menjadikan dia bangun dari tidurnya. Apa yang terjadi? Allah tak cukup, tak butuh waktu yang lama. 6 bulan ludes semua. Berikut istri-istrinya diambil oleh anak buahnya. Na'udzubillah. Nah, baru Allah mengakrabkan dan sang Panto. Ya sudah Panto, kembali kepada Allah saja. Kenapa? Karena selain Allah itu menipu. Semua itu. Betapa besarnya, betapa hebatnya. Apapun itu, kalau kita merasa masih butuh kepada selain Allah, itu menipu. Panto. Akhirnya kecewa. Akhirnya wallahu a'lam. Sudah mulai sholat beliau. Itu sholat tegak-desak, ngakui tuntunan sholat itu. Enggak ada TV. Sholat sekali itu cembi nyorni. Ya, beliau baca Yasin, akhirnya subhanallah saya pun kalah. Beliau subhanallah, saya kalah. Istiqomah dalam ibadah. Dan lagi-lagi, ya Allah alam ini tahadus bin nikmah ya. Saya suruh pergi ziarah ke makbarah kedua orang tuanya. Ternyata nangis ketika di Bojonegoro. Asalnya Bojonegoro. Nangis beliau. Assalamualaikum, salam. Apa kata? Ini Mas Jafar. Saya nangis. Saya sedih Mas Jafar. Kenapa? Saya sedih Mas Jafar. Kenapa? Tadi saya lupa tidak sholat duhur. Saya dosa Mas Jafar. Saya cerita sekali itu saya nangis dan gula. Saya seumur hidup tidak pernah menyesal sebegitu dalam kayak Panto kalau gak sholat. Tapi Panto ketika itu nangis. Kenapa Panto? Saya tadi tidak sholat duhur Mas Jafar. Saya dosa enggak? Allah murka enggak? Nangis belum? Subhanallah. Boleh saya nangis. Ya Allah, Bantu, barakallah. Ketahuilah Bantu, saya tidak pernah nangis itu. Yang ulang isi aku. Ketika saya mendengar suara, saya tidak pernah nangis, tak pernah sedih sampai ya. Ya, subhanallah. Setelah itu koma. Saya tanya, gimana Bantu sudah ziarah ke makbarah kedua orang tua? Sudah Mas Jafar. Tapi ini Mas Jafar, saya tidak tahu. Tak ketemu, kau pun orang sepuluh sampai tak ketemu kan. Ya, akhirnya beliau curhat kepada manusia setelah punah penyaman itu. Sudah lepas semua sampai istrinya diambil anak buahnya ketika itu selingkuh. Dia hidup di kosan itu. Tak punya apa-apa. Vilanya, alpatnya, bajeronya, semua fasilitas semuanya itu ludes. Ya, habis. Ya, tak punya apa-apa, cuman punya beliau ya uang untuk ada kos tadi. Bahkan ketika ke rumah
beliau sampai subuh saya nemani itu caci terus caci mulu saya nemani ketika Pak Anto masa-masa seperti itu. Caci Mulyadi sampai subuh ya, terus sampai subuh sekali tuh sampai subuh. Ya kini beliau sampai nangis ketika saya suduhi makanan itu, nangis beliau. Nah, nangis. Kenapa Pak Anto gua nangis? Saya tidak nyangka Mbak Jafar. Masa iya sampean yang ngasih makan saya? Uang yang bekerja saya, yang banyak uangnya saya. Iya Pak, kok itu kaya yang semu itu. Kan kaya yang sebenarnya kayak saya Pak. agak jahil. Tapi saya mau mengenalkan Al-Qur'an. Ya buktinya. Kalau dulu kan tidak mungkin 7 turunan rayanya tak akan habis kira-kira gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Lah ini ketika dia mengadu kepada selain Allah, entar ke dukun, ternyata dukunnya pun kerjasama sama istrinya sudah. Waduh, kerjasama. Jadi Panto pergi ke dukun, Panto pulang ke rumah kosannya itu, ke rumah pembantunya ketika itu. Istrinya keluar diikuti, ternyata pergi ke dukun yang sama, sudah ada kesepakatan antara dukun itu dengan istrinya. Yang salbut. Ya. Loh, maksudnya apa? Ya. Tadi Kanjeng Nabi memberitahukan kepada kita, ya, bangunnya kita dari tidur itu nikmat Allah yang besar. Jangan sampai kita lalai, kita ingkar, kita kufur untuk mensyukurinya. Caranya bersyukur, engki ke balas apa? Apanya? Cek dari tedung, dharma dua nama dua. Dharma. Alhamdulillah. Alladzi ayyana ba'da ma tanah wa ilaihin nusur. Kalau anak kita yang TK PAUD pun hafal itu ya. Alhamdulillah kita yang sudah di atasnya PAUD dan TK sudah hafal banget di luar kepala sampai karena sampai ada di luar kepala. Coba ya, sehingga akun otang mulai lagi. Permasalahan sebab enggak lagi. Mungkin Mas Hurul Anam juga dapat godaan seperti itu. Ketika bangun tidur biasanya mensyukuri nikmat Allah yang besar ini, akan tapi tanda kutip mikirin tuh besok ini barang ini toko itu besar maka gambarannya ini kita ikuti dengan kanjeng Nabi ya. Maka ketika kita terbangun dari tidur itu jangan lupa bersyukur, gunakan untuk ingat kepada Allah. Alhamdulillah, setidaknya itu alhamdulillah Allah masih mengembalikan nyawa saya, mengembalikan penglihatan saya, mengembalikan fungsi organ tubuh saya. Alhamdulillah. Baru ingat ke hutang, diutang ya. Sholat duha, sholat tahajud, qobliyah subuh, sholat fajar, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh pas doa, ya Allah, sekali keluhkan kepada Allah. Puru entar ke Prabowo, puru entar ke bos, puru buka tuh kuda, puru entar ke sabe, sekali itu ya. Bukan langsung ke sabo, cukup tendung langsung buka toko, cukup tendung ya. Maka seperti itu ya yang dimaksud. Kenapa? Karena ketika kita mengeluhkan suatu kepada selain Allah, maka hakikatnya kita menduakan Allah dan keluhan kita kepada selain Allah itu tak pantas. Bahkan ya tidak pantas. Amma syikayatu ilan nasi fahiyya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala lahu. Karena sungguhnya ketika kita mengeluh atas masalah kita kepada selain Allah, pada hakikatnya berarti kita tak ridho atas keputusan Allah. Na'udzubillah. Caranya semua keluhkan kepada Allah, semuanya itu. Semuanya. Nabi kita kan sering ya, apa dari hal yang sepele, ya Allah, saya pengen merokok. Berikanlah aku rokok. Amin. Ngeluhnya kepada Allah, ya Allah, beras tidak ada, berikanlah saya beras. Karena sebagian milik Allah, sudah minta kepada Allah. Ya, tapi kalau saya tak wujud, sering kita bahas nih, ya Allah, berikanlah saya beras. Amin. Ya, atau baca suratul Fatihah waladhdallin, amin. Melak maksudnya. Kemudian buka mata kita. Kalau berasnya nggak ada, berarti kita beli wali ya. Berarti kita cari bertebaran di muka bumi Allah. Usaha maksimalkan setelah itu. Bukan usaha dulu baru minta dulu baru usaha. Sama seperti sakit. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Bukan pas menyerah kita sakit, lari dari Allah, saya menyembuhkan Allah, bukan ya.
Minta sembuh kepada Allah. Ya Allah, Anta Syafi, Ishfi Anta Syafi. Sembuhkan penyakitku ya Allah. Ya, karena Engkau yang bisa menyembuhkan. Engkau yang menciptakan penyakit, Engkau yang menciptakan obat, Engkau yang menyembuhkan. Sembuhkanlah aku. Amin. Setelah seperti itu ternyata keadaannya tidak sembuh, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Firman Allah. Maka bertanyalah kepada ahlinya. Dalam hal kesehatan kita harus konsultasi dengan dokter atau dengan tabib. Kalau dengan dukun, ya sembuh juga sih, tapi itu tidak akan ad-dhalin, al-maghdub ad-dhalin nanti. Ya, kan ahli juga dukun bang. Kalau ada ya sembuh juga, tapi ingat itu tidak diridhai oleh Allah. Maka perlu ke ahlinya, ahli dalam pengobatan itu ya dokter atau tabib. Istilahnya sekali. Begitu juga ketika kita permasalahan kita yang lain, punya utang, punya masalah dan lain sebagainya, maka kita bertanya kepada ahlinya ya. Wallahu a'lam. Kemudian apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ketika kita mempunyai banyak masalah? Ya, doa apa yang diajarkan? Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyara kita tabarruk qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muallimukum al-kalimati allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawaza al-bahra ma'a bani Israel fakulna bala ya Rasulullah qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Kanjeng Nabi bersabda, yang ini datangnya dari Abdullah bin Mas'ud. Apa dawuhnya beliau kepada Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain? Beliau bersabda, "Ala u'allimukum al-kalimat allati takallama Musa alaihissalam hina jawazal bahra." Mau enggak kamu aku beritahu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika beliau melintasi lautan bersama Bani Israel. Maka sahabat menjawab, fakulna bala ya Rasulullah. Engki ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya ingin tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Musa. Kemudian qala, Kanjeng Nabi bersabda, qulu, katakanlah olehmu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa. Apa? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, punyamu, milikmu segala pujian. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu tempat mengeluh. Ya, wa antal musta'anu, dan hanya kepadamu tempat meminta. Wala haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya yang bisa menolong illa billahil aliyyil azim, kecuali Allah yang maha luhur lagi agung. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika setelah doa, ya setelah sholat terutama, maka amalkan doa itu. Ya, amalkan doa ini. Maka insya Allah sebagaimana Nabi Musa, kita bayangkan nih, Nabi Musa ya bersama beliau, pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau dikejar Fir'aun dengan izin Allah, dengan tongkat, dengan perintah Allah, maka terbelahlah lautan itu. Lautan ini benih sungai ini. Lautan. Kita bayangkan, ketika lautan terbelah, kemudian kita lewat di tengah-tengah, bahaya apa tidak? Bahaya, bocor sedikit, tompes apa? Siapa yang bisa nolong? Allah.
Allah. Karena dikisahkan ketika Nabi Musa dan umatnya melintasi lautan itu, Fir'aun dari belakang nyusul itu. Ketika Fir'aun nyusul, maka lautan itu bersatu lagi. Motor gue paham keadaan ini, visualnya ini. Berarti bahaya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Dalam keadaan sempit ini, dalam keadaan berbahaya ini, maka Nabi Musa mengatakan, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya apa? Allah selamatkan Musa dan dan umatnya. Subhanallah. Loh, kita bukan lautan. Ya, kita hutang. Kita permasalahan keluarga. Kita permasalahan ini. Kita permasalahan ini. Seakan-akan kita kan di tengah-tengah. Kanan masalah, kiri masalah. Dengan berbagai macam masalah itu. Maka jangan takut, kita tabarruk kepada Nabi Musa. Ketika ditimpa masalah yang besar, maka beliau berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada itu nanti share lagi Rudi di grup nyarah menabi kau besar dengan mengamalkan doa kan toh sehingga terhindar dari situ aja masalah. Wallahu a'lam. Jadi takis kunni ini qala al-amash fama taraktahunna mundu sami'tuhunna min syakiki al-as'adi al-kufi. Al-Amash, beliau juga ulama ahli sufi, beliau juga seorang yang ma'rifatullah waliyun min awliyaillah. Beliau mengatakan, setelah beliau mendengarkan keterangan ini dari saudara kandungnya, yaitu Asy-Syakiki, saudara kandungnya Al-Asadi Al-Kufi, beliau tak pernah meninggalkan, tak pernah luput untuk berdoa dengan doa yang sudah diberitahukan itu. Wa huwa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimana Al-Asadi Al-Kufi itu tahunya dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Al-Amash itu adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup ketika setelah para sahabat. Sahabat diikuti oleh orang-orang yang ikuti sahabat adalah tabi'in. Yang nututi sahabat adalah tabi'in. Orang-orang yang nututi mengikuti tabi'in namanya tabi'in. Kalau kita tabi tuker tak putus itu ya. Ya, matur muka kita mendapat barokah dari beliau ya. Kemudian terakhir lagi, karena saking istiqomahnya Al-Amash, beliau mengamalkan ini pada suatu ketika atani atin, datang kepada orang yang datang fil manami dalam mimpi. Faqala, maka lalu orang yang di dalam mimpi yang datang kepada Al-Amash itu mengatakan, ya Sulaiman, zid fi hadil kalimat, tambahkanlah di dalam kalimat doa Nabi Musa itu ya dengan kata-kata wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salahi amrina kullihi. Wa nasta'inuka, dan kami meminta pertolongan darimu ala fasadin fina, atas kejelekan yang ada di dalam diri kami. Matur muka, kejelekan yang ada dalam diri kami maksudnya dihilangkan ya. Kita dijauhkan dari kejelekan yang ada dalam diri kita. Jangan ulang, di dalam diri kita ada kejelekan enggak? Ada. Kadang kita pakai, kadang enggak. Kadang agak sulit tidak dipakai itu ya. Agak sulit. Makanya kita memohon perlindungan, pertolongan Allah agar kita tidak memakai kejelekan yang ada di dalam diri kita itu. Itu maksudnya. Wa nas'aluka salahi amrina kullihi, dan kita minta kepada Allah kebaikan dari semua perkara yang ada pada diri kita. Lalu itu ditambah seperti ini. Artinya, ya Allah, jadikanlah kebaikan ke dalam semua perkara-perkaraku. Itu berharap berarti perkara yang jelek tidak menghampiri diri kita. Wallahu a'lam. Nyara kita baca, mentermuka Allah menguatkan untuk mengamalkannya ya. Amin Allahumma amin. Doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Insyaallah pada pertemuan selesai yang akan datang kita akan melanjutkan tentang mau'idhah, tentang sabda dari Kanjeng Nabi secara jelas karena tadi tak sampai kemarin untuk bab yang ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang yang barokah sehingga bisa dipertemukan di kesempatan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Terakhir dari kami mewakili Tangkretan Sedajah kepada Sohibul Hajah menyampaikan terima kasih atas tempat dan penyambutan pentakdiman yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Juga terakhir kita berharap, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi wasilah Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh solehah. Semua permasalahan yang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah. Semua hajat, keinginan kita dikabul, diijabah oleh Allah. Kita takdir menjadi hamba Allah yang bisa menguatkan keimanan, keislaman kita. Kita takdir menjadi hamba Allah yang istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kita takdir menjadi hamba Allah dari umat Kanjeng Nabi yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak bisa berkumpul bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. آخرا والعفو منكم والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد